Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Nofri, pengawas bibit ternak ahli pertama Kabupaten Indragiri Hulu. Di awal tahun 2025 ini, saya diberi tugas untuk membuat informasi atau profil kelompok-kelompok ternak yang sifatnya potensial untuk berkembang ke depannya. Dalam hal ini kelompok ternak yang kami utamakan adalah kelompok ternak pemula ya, tapi yang dianggap potensial dalam arti kata memiliki sumber daya yang sekiranya mampu mendukung untuk perkembangannya ke depan. Kelompok yang kami kunjungi di awal tahun 2025 ini adalah kelompok Tani Jaya Mukti yang berada tepatnya di Kecamatan Rengat Barat, sekitar 5 km dari kantor pusat pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Video-video seputar peternakan ini saya buat selain untuk mendukung kinerja saya sebagai pengawas bibit ternak, tentu saja saya harapkan dapat atau mampu memberikan informasi dan edukasi bagi penonton di channel ini. Untuk itu mari kita ikuti videonya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Turmudi dari Dinas Pertanian dan Perikanan bidang peternakan dan didampingin oleh Bapak Fahrul Raji, pengawas mutu pakan, dan juga Pak Jumadi sebagai ketua kelompok Mukti Jaya, dan juga sebagai dokumentasi Bang Irwan. Hari ini kami melakukan kunjungan ke kelompok tani Mukti Jaya dan sekaligus melihat tempat pengembalaan ternak bersama pengawas mutu pakan Pak Fahrul Raji. Harapan kami kelompok tani Mukti Jaya ke depannya bisa lebih sukses, berkembang ternaknya, dengan harapan kelompok tani Mukti Jaya ini bisa lebih sejahtera. Kami juga didampingi sebagai pengambil video ini Bang Irwan. Mari kita ke tempat pengembalaan ternak. Ayo Pak kelompok. Memang sepatu ular nampaknya ini. Kita sebentar lagi ternak ini mau digembalakan. Ini sementara diikat di belakang kandang. Kebetulan di belakang kandang ini ada kebun sawit, sehingga sebelum ternak ini digembalakan diikat di bawah kebun sawit. Kebetulan tempatnya juga teduh. Mungkin kita bisa lebih dekat lagi ternaknya. Yang kurus sekali sekarang udah gemuk, Pak. Ini luar ya? Ini masih sepertinya masih istirahat Pak ya. Sapinya masih nyantai karena belum dibawa ke padang penggembalaan, jadi tempatnya cukup teduh. Jadi sapi-sapi ini masih sepertinya masih istirahat gitu di dalam pagar. Kebetulan ini sekelilingnya di pagar kawat, sehingga sapi tidak keluar dari pagar kawat. Itu nggak mau. Selain rumput alam, ada enggak Pak kelompok ini mengadakan penanaman rumput kira-kira? Rencana ini mau ada rumput itu, gajah. Rumput gajah. Memang untuk ternak ini di samping rumput alam, untuk kebutuhan gizi, biar ditambah dengan rumput gajah yang proteinnya tinggi ya. Jadi di samping ada rumput alam, ada daunan yang lain, nanti ditambah untuk makanan malam. Iya. Jadi makanan malam di kandang Pak Yondi ya. Jadi untuk jadi pola pemberian makanan ad libitum namanya Pak Yondi. Artinya ad libitum terus menerus. Artinya sore dikasih makan,
malam istirahat pun dikasih makan. Nah, itu. Jadi kebutuhan makanan ini untuk sapi kira-kira 10% dari berat badan Pak Jumali. Nah, jadi kalau berat badannya 100 kilo, berarti 10 kilo ya. 10 kilo rumput yang perlu ditambah Pak Jumali. Itu. Itu yang disampaikan tadi. Jadi untuk pemberian pakan ini 10% dari berat badan. Kira-kira seperti itu Pak. Kalau kesehatannya Pak Jumali, ada petugas, ada datang. Ataupun sampai saat ini ada yang keluhan Belum datang. belum ada ya. Tugas biasanya datang kalau Pak Ketua, ini apa? Padang pengembalaannya? iya ini padang penggembalanya Pak. Ini sekitar luasnya 20 hektar sampai sana. Oh iya. Iya. Berarti ini padang pengembalaan kita kurang lebih 20 hektar Pak ya? Iya, 20 Oh, hektar. cukup luas, cukup luas ya. Sistem pengembalaannya Pak gimana? Pagi dilepas, sore dibawa kandang ya Pak? Enggak, nanti sekitar jam 11 kita lepas, diikat dulu. Nanti udah jam 1 atau jam 2 baru dilepas tapi diikuti. Nah, Oh. dibawa ke kandang, saya itu pada malam harinya dikasih makan di dalam kandang Pak ya. Malam Oh. masih makan. Oke. Jadi digembalakan tapi ditungguin, kemudian malamnya di kandang tetap dikasih makan. Oh iya. Ya bagus Pak. Karena untuk memberi makan ternak memang bagus di malam hari Pak. Karena kalau kondisi malam hari itu suasananya dingin, kemudian sapi itu di kandang biasanya tidak banyak bergerak. Jadi kalau kondisi malam, sapi makan, kondisi dingin, tidak banyak bergerak, insya Allah energinya tidak banyak terbuang Pak. Makanya biasanya kalau makan dalam kondisi malam, biasanya ternaknya gemuk Pak, cepat gemuk biasanya. Iya Pak. Nanti bilang, oke Pak Ketua, ini kan sapi kita ini kan kelihatannya betina semua kan? Iya. Rencana kedepannya perkawinannya gimana Pak? Ini rencana mau IB Pak. Oh IB ya? Oh kawin Ada suntik penyuluh. ya? Oh iya. Ada petugas inseminasinya ya? Udah tahu Pak kapan dilakukan IB Pak? Tahu sedikit-sedikit baru belajar nih Pak. Oh udah tahu sedikit-sedikit ya? Jadi ini sedikit saya jelaskan Pak. Jadi ini nanti kalau sapi ini udah mengeluarkan tanda-tanda birahi Pak, biasanya tanda-tanda birahi itu sapi itu di alat kelaminnya keluar lendir Pak, lendir bening. Kemudian biasanya sapi itu naik-naik Pak, manjat-manjat ke temannya, ke sapi yang lain. Kemudian ada bunyi Pak, bengah-bengah, seolah-olah itu memanggil temannya. Jadi dari beberapa ciri itu berarti itu menandakan bahwa sapi itu minta kawin Pak. Seperti itu. Jadi keluar lendir, kemudian menaiki sapi yang lain, kemudian bunyi-bunyi atau bengah-bengah manggil-manggil temennya, itu salah satu bahwa sapi itu minta kawin Pak. Nah saat itu Bapak harus telepon ke petugas lapangan yang biasa melakukan inseminasi buatan seperti itu Pak. Mungkin terkait kesehatannya mungkin Pak Roji. Ya, jadi begini Pak Ketua. Jadi dalam pemeliharaan ternak ini memang faktor kesehatan itu perlu kita perhatikan juga Pak Ketua. Karena kondisi ternak yang sehat tidak akan mengembangbiakkan, tidak akan bisa melahirkan dengan anak yang sehat. Jadi dalam kesehatan ini perlu kita utamakan penyakit-penyakit yang menular ini perlu kita jaga agar anak yang dilahirkan tidak akan menular terhadap penyakit-penyakit menular tadi. Jadi dalam hal ini, dalam peternakan ini, faktor yang paling di samping makanan, kandang, dan manajemen pemeliharaan, faktor kesehatan pun perlu kita jaga. Apabila ternak-ternak Bapak sudah ada gejala-gejala tidak sehat, itu perlu Bapak lapor segera kepada penyuluh atau petugas peternakan yang Bapak mengetahui. Itu Pak. Pak. Ya Pak. Ini rumput untuk makan malamnya Pak. Ini pun rumput aku pilih nih Pak. Yang daun yang batangnya ini tebal ini kan banyak air dan gizinya banyak juga. Oh, gitu. Bukan rumput-rumput yang nggak dipilih. Oh ya. Ini kan Jadi walaupun siang digembalakan,
malam dikasih rumput juga Pak ya? Rumput, iya. Oke, oke, Ini oke. rumputnya Iya. Yang aku pilih nih. Yang kayak gini. Ini mirip oke, Pak. mentepung. Iya, 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 iya. Iya. Ini kata-kata Iya, yang udah Ah, itu. ya bagus-bagus lah Pak. isinya. Iya. Hijau-hijau subur kan. Jadi ini Pak Ketua, kami kunjungan ke lapangan ini memang kegiatan rutinitas kami. Kami dari bidang peternakan, kami berusaha semaksimal mungkin berkunjung ke lapangan, ke kelompok tani, yang melakukan pembinaan, melakukan pengarahan-pengarahan terkait dengan pemeliharaan ternak. Jadi harapan kami, peternak-peternak kita di Indragiri Hulu, harapan kami ternaknya berkembang, sukses, dan harapannya ya sejahtera Pak. Barangkali itu Pak kunjungan kami ke kelompok tani Mukti Jaya, dengan harapan kunjungan kami benar-benar bermanfaat terhadap kelompok. Itu aja dulu Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit Pak ya. Iya. Ayo Pak Rosi pulang kita ya. Pulang. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Betul hampirin. Atur nuwun Pak. Oh iya, dia tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Nofri, pengawas bibit ternak ahli pertama Kabupaten Indragiri Hulu. Jadi barangkali ini video pertama saya yang sifatnya lebih terfokus ya, karena sebelumnya saya itu kalau bikin video yang sifatnya lebih ke vlog ya, vlog sambil berjalan ya. Walaupun itu isinya tetap saya tujukan untuk memberi informasi ataupun edukasi bagi kawan-kawan yang atau sahabat-sahabat yang menonton channel saya ini.